Dan Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang paling tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Hari ini Tuhan, ajari kami untuk melihat setiap hati kami yang terdalam. Bahwa setiap kami tahu ya Tuhan, apakah kami menginginkan Engkau dengan sangat, atau kami menginginkan Engkau dengan sekedarnya ya Tuhan. Tapi ajari kami untuk kami mengerti hati ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan, setiap kami tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersam. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan dengan pelan, seperti rusa yang haus, dan seperti rusa yang haus Tuhan, rindu aliran sungai-Mu. Ampuni kami hari ini Tuhan, yang bahkan kami datang gak dengan kerinduan kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal. Engkau yang mengenal setiap kedalaman hati kami. Kami tahu betapa jahatnya hati kami Tuhan. Kami tahu begitu kejamnya hati kami. Dan bawaku hari Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dengkapan kasih-Mu. Hari ini saya cuma mau ajak sekali lagi teman-teman. Berkali-kali saat saya menemukan terlalu banyak kejahatan dalam hati ini. Mungkin kita merasa kita baik kok, kita gak pernah jahat. Tapi ternyata di dalam hati ini terlalu banyak yang mengerikan teman-teman. Dan hari ini kita cuma mau sama-sama bilang ke Tuhan, Tuhan, Engkau yang paling tahu hatiku. Korek sampai yang terdalam ya Tuhan. Kasih tahu sampai yang paling dalam ya Tuhan. Sampai kami tahu betapa jeleknya hati kami, betapa kejamnya hati kami. Karena itu kami membutuhkan Engkau. Karena itu kami membutuhkan untuk berada di dekapan-Mu Tuhan.
Hari ini saya cuma mau ajak yuk teman-teman bilang ke hadapan Tuhan. Engkau yang paling tahu kok Tuhan. Sejelek-jeleknya hatiku, sekejam-kejamnya hatiku, buat sampai aku sendiri tahu ya Tuhan, aku gak bisa hidup tanpamu dengan hati yang seperti ini. Kami terlalu membutuhkan Engkau Tuhan. Kami terlalu membutuhkan pribadi-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau yang paling kenal hati kami. Kami gak pernah kenal hati kami sendiri Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi sekali lagi dengan pelan sampai Engkau bilang ke Tuhan, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku yang terdalam. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, dan bawa kami lebih dekat, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya cakapan. Sekali lagi dari hatimu, dengan pelan katakan, hanya Engkau. Mari serahkan hati ini ke hadapan Tuhan. Pribadi yang mengenal, Kau yang tahu Tuhan hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
semua yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan ikut campur di dalamnya. Semua nak, semua. Bukan cuma hal besar, bukan cuma di mana engkau dilahirkan, bukan cuma tentang siapa orang tuamu, tapi semuanya. Bahkan saat ada temanmu yang mengatakan kata-kata yang menyakiti hatimu, hal sekecil itu Tuhan sudah rekayasakan dan Tuhan akan ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Semua nak, semua. Jangan ada apapun yang kau sesali, jangan ada apapun yang kau pertanyakan ke Tuhan, karena semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, terima kasih Tuhan. ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Tuhan, terima kasih buat semua yang terjadi. Lewati hal yang menyenangkan, hal yang menyakitkan, Engkau rangkai itu jadi sebuah melodi yang indah dari hidup kami. Lewati not mayor, not minor, Engkau rangkai itu jadi melodi yang begitu indah. Terima kasih buat ups and down, buat semua yang terjadi di hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk setiap musibah, terima kasih untuk setiap pujian, terima kasih untuk setiap perendahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk semua kemenangan, terima kasih untuk setiap kekalahan, terima kasih untuk setiap keberhasilan, terima kasih buat setiap kegagalan, terima kasih untuk semua penerimaan, tapi juga terima kasih untuk semua penolakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau beracara sangat kuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kami yang mungkin diterima. Terima kasih untuk kami yang mungkin dibuang sama orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Kau Bapa yang teramat mencintai kami. Terima kasih buat setiap perendahan yang mungkin buat kami menyakitkan, tapi Engkau berkata, nah obat itu pahit. Engkau harus membentuk karaktermu jadi lebih baik lagi. Tuhan, thank you buat semuanya. Kau baik Tuhan. Itu bungkus pesanmu hari ini, biar sungguh yang daripadamu yang disampaikan Tuhan. Ajari kami belajar jujur di hadapan-Mu Tuhan. Belajar jujur dengan hidup kami dan jujur dengan Engkau Tuhan, tentang apa yang sebenarnya kami ini siapa, kami ini merasakan apa, biar kami bisa jujur di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi lidah bibir hamba yang disampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Silakan duduk. Teman-teman, selamat
Sinciaan. Kongsi-kongsi. Inilah imlekannya kita. Bayangin. Cijeni yang Cina itu sampai merelakan angpau-angpaunya. Waduh, demi ada di tempat ini. Cici mah bukan Cina kayaknya. Gak pernah ngerayain gongsi-gongsian. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya manipulasi hati. Teman-teman, seringkali ya tanpa kita sadari, hati kita ini memanipulasi hidup kita begitu rupa. Hati kita ini ternyata memanipulasi cara pandang kita, memanipulasi hidup kita, dan bahkan menipu diri kita sendiri. Itu yang seringkali hati kita lakukan. Tapi seringkali kita ini gak sadar. Kenapa? Karena seringkali kita ini tidak terbiasa jujur dengan hati kita sendiri. Agak jeleknya budaya timur, kita ini terbiasa harus menghormati orang tua. Benar, yes, harus menghormati orang tua. Tapi seringkali kita ini jadi dengan orang tua ini ada gap. Dan seringkali saat kita jujur dengan orang tua kita, yang ada malah kita dimarahin. Itu adalah menurut saya adalah sebuah ajaran dan budaya yang kurang baik di bangsa kita, di budaya timur ini. Sedangkan saudara, kalau saudara teman-teman kita tahu di budaya barat itu yang namanya anak kecil itu sudah dibiasakan untuk harus jujur dengan dirinya dan dengan orang tuanya. Jadi pernah lihat satu video di TikTok, dan di TikTok itu anak ini ada adik dan ada kakaknya, masih kecil-kecil dua-duanya. Adiknya masih baby. Dan kemudian hari itu mamanya ini lagi gendong bayinya yang adiknya yang masih kecil. Dan kemudian kakaknya ini nangis. Kakaknya ini nangis, wah jerit-jerit nangis, mamanya datangin, kamu kenapa? Dan dia bilang, "Mah, aku cemburu sama dia, I'm jealous, aku cemburu sama adikku. Kenapa adikku lebih punya waktu lebih banyak buat mama, sama mama daripada aku?" Dan hari itu mamanya bilang, saya lihat di video itu mamanya bilang, "Terima kasih ya, kamu udah jujur. Terima kasih ya, kamu udah jujur dan dengan perasaan kamu sendiri, dan kamu udah menceritakan itu ke mama." Dan akhirnya adiknya ditaruh dan mamanya ini main sama kakaknya. Tapi teman-teman melihat budaya timur, kita mana pernah kayak begitu. Yang ada kalau misalnya kita bilang, "Mah, kita iri, kita cemburu," wah ditabok. "Cah, kamu kakak yang tidak bertanggung jawab, tidak mengasihi adiknya. Kamu kakak yang lebih mementingkan diri sendiri daripada diri kamu sendiri." Nah, itu adalah sebuah budaya yang seringkali itu membentuk kita jadi mengabaikan perasaan apapun yang ada di dalam hati kita. Jadi kita terbiasa untuk mengabaikan perasaan yang di hati kita. Kita ngerasain apa, kita berusaha abaikan. Kita ngerasain apa, kita berusaha bungkus itu dengan kata-kata yang masuk akal, dengan alasan yang masuk akal, karena kita takut untuk jujur apa adanya yang kita rasain itu sebenarnya apa. Nah, sebenarnya ini adalah budaya yang kurang baik, tapi hari ini Cici mau bilang buat setiap kita perlu dan harus untuk jujur dengan diri kita sendiri, terutama jujur dengan Tuhan. Seringkali susah, sangat sulit untuk kita jujur dengan diri kita, apalagi jujur dengan Tuhan. Saya punya engkong, Cici punya engkong yang selalu ngajarin Cici dari kecil. Kamu kalau mau berbuat dosa, jujur sama Tuhan. Mau ngelakuin apapun, jujur sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Jadi dari kecil, Cici ini kalau mau nyontek aja Cici ngomong sama Tuhan. "Tuhan, aku mau nyontek ya." Cici waktu masih kecil, kalau misalnya waktu SD, "Tuhan, aku mau mukul temen ya." Dar, mukul gitu. Tapi jujur dulu sama Tuhan. "Tuhan, aku mau ngejepit teman di pintu ya." Jepitin teman di pintu, nanti dipanggil kepala sekolah, nanti orang tua Cici dipanggil ke sekolah. Tapi orang tua Cici santai-nyantai banget, jadi dipanggil ke sekolah. "Kenapa kamu ngapain?" "Itu Pak, kemarin ngejepitin teman di pintu." "Kenapa? Dianya ngapain?" "Dia jepit tanganku dulu Pak." "Oh ya gak apa-apa, jepit lebih keras," katanya gitu. Tapi Papa Cici orang yang sangat nyantai. Koko Cici juga, kalau misalnya Koko Cici duduk nakal banget, besok minggu depan Koko Cici akan ngisi di sini. Koko Cici ini kalau Cici dulu di sekolah nangis, dijailin teman nangis, Koko Cici akan kembali ke sekolah bawa silet. Siapa yang bikin nangis? Anak adik gua. Dan dia akan datang dengan silet, "Kalau kamu bikin nangis adik aku sekali lagi, aku silet kamu."
Sebelum itu dia doa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngancam temanku pakai silet. Kenapa? Kita dibiasakan dari kecil jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan dengan apapun yang mau kita lakukan. Kenapa? Orang mungkin bilang, tapi kan Tuhan gak suka dosa. Iya, Tuhan gak suka dosa. Tapi dengan keterbukaan kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu. Bukan berarti itu melegalkan dosa kita, dosa tetap dosa. Tapi dengan jujur sama Tuhan kita bilang, Tuhan, aku tuh sebenarnya gak kepengen nyontek. Tapi gimana ya Tuhan, susah banget, aku gak bisa dan aku takut dapat nilai jelek. Tuhan, aku tuh sebenarnya gak kepengen mukul temen. Tapi gimana Tuhan, kesel pisan ini, kesel banget, aku pengen banget mukul temen. Jujur, ngomong sama Tuhan. Nanti ada kalanya Tuhan bisa batalkan niat buruk kita. Tuhan bisa lakukan sesuatu dan rekayasakan apapun untuk membatalkan, untuk kita membuat dosa, untuk kita melakukan dosa. Tapi kita minta Tuhan, jujur, lakukan apapun, jujur. Kita kesel sama orang, kita bete sama orang, jujur sama Tuhan. Nah hari ini Ci mau ajak kita buka satu foto, gambar. Nah ini adalah gunung es teman-teman. Tapi buat Cici ya, seringkali hidup kita ini, hati kita ini seperti ini. Gunung es itu yang kelihatan sama kapal, yang kelihatan sama orang, cuma yang di pucuk di atasnya tuh. Tapi tanpa orang tahu, tanpa kita sadari, ternyata di dalamnya ini sangat besar. Dan di dalamnya ini begitu kuat, begitu kokoh dan sangat besar. Nah hati kita juga seperti itu. Teman-teman, kalau misalnya psikologi bilang, setiap emosi kita, setiap amarah kita itu cuma ada di pucuk yang di atas tuh, yang kecil. Tapi yang di bawah ini, yang tidak terlihat, itu yang seringkali kita gak sadari. Apa itu? Ada trauma masa lalu. Ada inner child. Inner child itu apa sih? Inner child itu gini teman-teman. Setiap kita dari kecil, kita dididik sama orang tua yang berbeda-beda. Dan setiap kali kita waktu masih kecil, kita tuh kayak lembaran kertas kosong. Dan seringkali ada hal-hal yang orang tua kita lakukan ke kita. Dan itu membekas di alam bawah sadar kita sampai hari ini. Ada contoh teman Cici, dari kecil diomongin sama orang tuanya, kamu tuh cowok bukan sih? Kamu kenapa sakit-sakitan terus? Kamu cowok tuh bukan sih? Kamu kok kayak cewek? Tanpa sadar, itu jadi ngecap di alam bawah sadarnya dia. Dan sampai hari ini teman Cici ini jadi seperti cewek, tanpa dia sadari. Dan setiap kali ditanyain kenapa? Aku kok ngerasa aku kok kayaknya cewek ya, bukan cowok ya. Tapi itu adalah di alam bawah sadar yang seringkali mungkin orang tua kita, teman kita atau apapun omongin ke kita tanpa sadar, itu membentuk masa lalu kita. Nah contohnya ya teman-teman, pernah gak teman-teman dulu siapa yang ikut sekolah minggu waktu masih kecil? Coba. Siapa yang ikut sekolah minggu yang lainnya mungkin belum dilahirkan di dunia ini waktu kalian ada sekolah minggu? Teman-teman ikut sekolah minggu waktu kecil? Teman-teman misalnya nih ya, Cici bilang sama teman-teman, satu hari ada seorang yang membangun bahtera namanya Nuh. Maka yang teman-teman akan ingat itu gambar yang pernah diajarin di sekolah minggu teman-teman. Maka yang teman-teman akan ingat kalau di sekolah minggu itu pernah diajarin ada gambar Nuh, bahtera Nuh, ada Nuhnya di sana. Maka itu yang akan muncul di otak kita. Dulu waktu masih kecil Cici pernah sama Ko Wiryadi itu dikasih perumpamaan. Masih sekolah minggu, AL sini katanya, maju, disuruh maju. Maju ke depan, dikasih gayung. Kamu ceritanya jadi Daud, Ko Wir jadi Goliat, pakai panci di kepalanya. Dan pakai piring di tangannya jadi perisai. Coba kamu lempar-lemparin itu gayung, diputar-putar. Iya ini seperti Daud melawan Goliat. Teman-teman tahu apa? Selama hidup Cici sekian puluh tahun ke depannya, setiap kali ada orang bicara tentang Daud dan Goliat di bayangan Cici yang namanya alih-alih yang namanya ketapel itu gayung. Di bayangan Cici. Kenapa? Itu di alam bawah sadar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tuh mengukir hati kita dan hidup kita. Nah seringkali kita ini gak sadar yang di alam bawah sadar ini, yang di dalam ini,
sangat kompleks dan sangat besar. Tapi hari ini Cici mau ajak sosial kita, jangan hanya melihat apa yang di permukaan saja. Mungkin hari ini teman-teman bilang, Ci aku kesel sama si A, aku kesel sama si B. Yes, kamu kesel. Tapi lihat lagi lebih dalam dari itu. Gak cuma sekedar kesel doang. Mungkin ada perasaan gak dihargai di sana. Mungkin ada perasaan tidak dihormati di sana. Mungkin ada perasaan kita seperti seakan-akan dihianati di sana. Ada apa di dalamnya yang sebenarnya kita rasakan sampai untuk membentuk emosi yang di pucuk di paling atas itu. Seringkali kita ini gak bisa kenal diri kita sendiri, teman-teman. Seringkali ya, Cici mau bilang kita ini kayak Petrus. Petrus ngerasa dirinya jagoan. Ngerasa aku nih orang yang berani. Waktu hari itu Yesus bilang, Petrus nanti aku akan disesah dan sebagainya. Dan Petrus bilang, Yesus sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai akhir hidupku aku akan tetap bersama engkau. Mungkin di hati Yesus ketawa, Petrus. Kamu tuh gak kenal dengan diri kamu sendiri. Kamu gak kenal seberapa pengecutnya kamu. Dan hari itu Yesus jawab, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Seringkali ya, justru orang yang kelihatannya paling jagoan, orang yang kelihatannya paling berani, sebenarnya di hati paling dalam adalah orang yang paling pengecut. Petrus gak kenal hatinya. Petrus adalah salah satu orang yang gak kenal dirinya. Dia gak kenal kok. Dia kira dia orang yang berani, dia kira orang yang pemberani, dia kira orang yang berani mati. Kenyataannya cuma ditanyain sama bocah kecil, perempuan kecil, masih kecil. Kamu itu kan temennya Yesus kan, muridnya Yesus kan. Aku gak kenal. Sepengecut itu Petrus tanpa dia sadari. Kadang-kadang kita gak kenal diri kita kok. Kita pikir aku ini orang yang paling berani. Aku ini orang yang paling gak takut mati. Jangan macam-macam dengan saya. Tak parang kamu. Tapi kenyataannya sebenarnya kita ini orang yang paling pengecut. Kita ini orang yang paling gak berani. Saat kita pikir, oh Ci aku ini orang yang paling pede Ci. Aku ini percaya diri banget Ci, jangan macam-macam sama aku. Tapi sebenarnya di hatimu yang paling dalam kau gak kenal. Kau sebenarnya orang yang paling minder yang ada di ruangan ini. Kau sebenarnya orang yang paling tidak percaya diri. Tapi kita bungkus itu dengan aku ini percaya diri kok. Aku ini berani kok. Padahal sejujurnya di paling dalam itu hanya topeng. Karena kita adalah orang yang sangat minder. Nah hari ini Cici mau ajak jujur yuk sama Tuhan. Jangan tipu-tipu Tuhan lagi. Jangan bohongi Tuhan lagi karena Tuhan bisa ngelihat sampai yang paling dalam. Tapi seringkali kita membungkus itu dengan semua yang terlihat manis. Semua yang terlihat baik. Padahal di dalamnya itu mengerikan sekali. Dan percayalah semakin kita mengenal diri kita. Semakin kita akan melihat betapa jeleknya kita. Betapa jahatnya kita. Betapa hinanya kita. Betapa gak tahu dirinya kita. Semakin kita kenal hati kita. Kita gak akan semakin berbangga dengan sifat kita. Justru kita akan semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku tuh gak layak. Aku tuh bukan orang yang baik. Saat kita pikir aku udah rendah hati, orang yang ngerasa rendah hati justru kalian orang yang paling sombong. Aku gak sombong kayak Ciael, aku gak sombong kayak yang lain. Justru orang yang merasa rendah hati, kalian orang yang paling sombong. Karena orang yang rendah hati akan ngerasa dia gak rendah hati. Orang yang rendah hati akan tahu betul bahwa saya ini orang yang sangat sombong. Justru orang yang sadar dirinya sombong, itulah awal dari yang namanya kerendahan hati. Seringkali hati kita ini sangat kompleks teman-teman. Tapi Cici mau ajak setiap kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita gak bisa terbuka di hadapan Tuhan, satu titik yang di dalam itu akan menenggelamkan semua hidup kita. Satu titik yang di dalam yang tidak terlihat itu akan menjadi bumerang yang sangat besar buat hidup kita. Siapa contohnya? Saul. Saul orang yang gak kenal dirinya sendiri. Petrus lumayan, dia gak kenal dirinya, tapi setelah Yesus intervensi dengan hatinya, dia berusaha untuk membuka hatinya dan berkata, ya Tuhan, aku mau mengenal diriku. Saul enggak.
Dia gak kenal dirinya, dia gak kenal hatinya, dan dia gak berani untuk intervensi dengan hatinya. Dia gak berani untuk beresin hatinya. Dan apa yang terjadi sampai akhir hidupnya? Kehancuran, kejatuhan Saul adalah dari hatinya sendiri. Kita buka ya di 1 Samuel 10 ayat 27. 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Teman-teman, Saul itu adalah orang yang dari awal mula dia gak pernah bisa deal with yang namanya penolakan. Saul adalah tipe orang, setiap kita ini punya kecenderungan. Ada orang yang kelemahannya di uang. Ada orang yang kelemahannya di penerimaan, di penolakan. Ada orang yang kelemahannya adalah di penghargaan, pengen dihormati, pengen dihargai. Ada orang yang kelemahannya adalah di kasih sayang, kayak Simpson. Setiap kita ini punya kecenderungan. Setiap saya pun punya kecenderungan. Setiap kita punya kecenderungan. Nah, Saul itu adalah tipe orang yang kecenderungannya adalah dia nggak pernah bisa menerima yang namanya penolakan. Dia nggak pernah bisa menerima yang namanya tidak dihormati dan tidak dihargai. Dia akan selalu berhadapan dengan masalah yang namanya penerimaan, penghormatan, dihargai, jadi orang nomor satu. Itu yang dia mau. Nah, masalahnya Saul gak pernah sadar dengan kehausan dalam hatinya itu. Setiap kita ya, hati kita ini kayak hati yang haus. Hati yang haus dalam arti bukan haus dan lapar akan Tuhan, tapi haus akan sesuatu. Ada yang haus akan cinta dan kasih sayang, itu akan jadi Goliatmu. Itu akan jadi Delilahmu istilahnya. Ada orang-orang yang begitu ketemu dengan orang-orang yang bisa mencintainya, apapun dikasih. Bisa merasakan yang namanya cinta yang tulus, hati yang tulus, apapun dikasih. Nah, itu hati-hati. Itu kalau kata Superman itu kryptonite. Emang saham. Kryptonite-nya. Itu kryptonite-nya yang istilahnya dia akan lemah dengan itu. Nah, penting untuk kita kenal ke hati kita sendiri apa yang jadi kecenderungan kita. Karena kalau enggak, satu titik hidup kita akan selalu disetir sama itu. Kalau kecenderunganmu adalah uang, perhatikan hidupmu akan disetir dengan yang namanya uang. Di mana ada uang, kau akan ke sana. Kalau hidupmu yang namanya kecenderunganmu adalah penerimaan, maka perhatikan, hidupmu akan disetir dengan yang namanya penerimaan. Di mana ada penerimaan, kau akan ke sana. Masalahnya di seluruh dunia gak akan ada yang namanya yang sempurna. Pasti ada satu titik kita akan ditolak. Pasti akan ada satu titik kita gak diterima. Dan itu akan sangat menyakiti hatimu kalau engkau gak kendalikan dan berdamai dengan itu dan jujur di hadapan Tuhan. Itu kenapa banyak orang yang jadi bucin. Bucin. Siapa yang bucin di sini? Aduh. Kayaknya aku lihat di depan mataku. Oke. Ada siapa yang gitu? Kenapa banyak orang gak ini bucin sehat? Kenapa banyak orang yang jadi bucin toksik? Kenapa? Karena yang mereka butuhkan di jiwanya, mereka gak sadar. Di jiwa kita gak sadar yang aku butuhkan adalah penerimaan, dicintai dengan tulus. Ada orang yang bisa begitu adore dan bisa begitu menghormati dan bisa begitu menghargai. Ujungnya apa? Dia berikan semuanya. Bahkan kalau perempuan mungkin tubuhnya sekalian diberikan. Itu adalah kelemahan. Nah, kita perlu mengerti ini. Supaya jangan sampai hidup kita ini disetir selain daripada sama Tuhan. Tuhanlah yang harus nyetir hidup kita. Ada ayatnya nanti dibukain di Lukas. I am in the driver's seat, kata Tuhan. Aku ini ada di kursi kemudi. Aku ini duduk di kursi kemudi. Hidup kita gak boleh disetir sama uang. Hidup kita gak boleh disetir sama penerimaan. Hidup kita gak boleh disetir sama penghargaan orang lain, sama tepuk tangan orang lain. Katanya kan nyamuk mati ditepukin. Kalau kita ditepuk tangan terus itu bikin kita jatuh. Hidup kita gak boleh disetir sama kehausan dalam hidup kita. Tapi hidup kita cuma boleh disetir sama satu roh Tuhan. Kemana Tuhan suruh kita pergi, kita akan pergi ke sana.
Nah Saul dari awal dia nggak bisa. Dia nggak bisa deal with penolakan. Di awal orang berkata, orang ngehina Saul. Orang nggak bawa persembahan ke dia. Dari awal mula dia udah pura-pura tuli. Kenapa? Hati kita ini akan terbiasa memilah apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Dan seringkali kalau ada penolakan, kita akan tanpa sadar pura-pura tuli. Dari awal Saul nggak bisa terima yang namanya penolakan. Dan kalau teman-teman pikir, oh Ci, aku kan masih muda. Ya nggak apa-apa lah, aku masih haus kasih sayang. Ya nggak apa-apa lah, aku masih haus perhatian. Ya nggak apa-apa lah, aku masih haus pujian. Cici kasih tahu ya, waktu tidak pernah menyembuhkan. Orang bilang tenang aja, nanti saat sepanjang kita beranjak dewasa, waktu akan menyembuhkan. No, waktu tidak pernah menyembuhkan, itu bohong besar. Waktu itu hanya akan meredam yang meluap-luap dan menimbun apa yang kita tidak pernah mau rasakan. Tapi satu titik itu akan muncul lagi. Waktu tidak pernah bisa menyembuhkan. Bahkan Cici mau bilang, mendapatkan apa yang kalian inginkan juga ternyata tidak menyembuhkan. Ada yang bilang, oh Ci, aku masih sakit hatiku karena aku gak diterima. Yang satu titik, perhatiin aja. Kalian mendapatkan penerimaan, toh ternyata itu gak menyembuhkan. Saul, hari itu yang dia butuhkan adalah diagungkan. Yang dia butuhkan adalah jadi orang nomor 1. Dan terjadi, dia dapatkan yang dia inginkan kok. Tapi toh itu tidak menyembuhkan hatinya. Yang menyembuhkan kita adalah kejujuran kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan beracara dan Tuhan akan korek hati kita. Tuhan istilahnya operasi hati kita. Tuhan sembuhkan lagi dan Tuhan sembuhkan lagi. Saul gak kenal dirinya sendiri. Cici suka kesel sama orang-orang yang suka seringkali ya gak jujur dengan hatinya. Ci, aku pengen punya pacar. Kenapa? Supaya aku bisa memuliakan nama Tuhan. Pret. Ci, aku mau punya pacar. Supaya apa? Supaya aku bisa diingetin baca Alkitab setiap hari. Aduh, itu mah pasang alarm aja. Pasang alarm setiap jam 7 pagi baca Alkitab yang besar. Itu gak perlu pacar, pacaran aja sama handphone sana. Kenapa? Jujur kenapa sih sama Tuhan? Tuhan, aku pengen punya pacar, kenapa? Aku malu Tuhan, teman-temanku udah punya pacar, tapi dikira aku gay lagi gimana? Aku malu Tuhan, aku pengen disayang-sayang sama pacar. Aku pengen dibelai-belai. Jujur sama Tuhan aja loh ya, kalau sama pacar jijai itu, ditabok kamu. Belai aku, pak. Tapi jujur sama Tuhan. Kenapa sih harus bohong sama Tuhan? Tuhan aja tahu hatimu isinya apa kok. Ci, aku pengen punya pacar. Supaya aku bisa menjangkau jiwa-jiwa semakin banyak lagi ketega. Pret. Tapi sejujurnya kan karena kehausan di hati kita. Kelaparan di hati kita. Itu kenapa teman-teman? Rata-rata ya cewek itu lebih suka bad boys daripada good boy. Kenapa sih? Karena sesimpel yang namanya bad boy itu seringkali sangat enteng untuk berbicara. Kamu cantik ya hari ini ya. Kamu itu sangat glowing mukanya hari ini. Buat aku silau men. Dan itu yang biasa kita gak dapatkan sama papa kita. Yang biasa kita gak dapatkan dari orang tua kita. Dan tiba-tiba kita dapatkan dari seorang pria. Itu ternyata adalah kelaparan dan kehausan di jiwa kita yang terdalam. Bam, kita akan disetir sama rasa lapar dan haus akan kasih sayang itu dalam hidup kita. Makanya yuk kenali hatimu, kenali hidupmu. Apa yang jadi kelaparan terdalam dalam hati. Ada orang-orang ya yang kelaparan terdalamnya tuh pengen dilihat keren. Pengen dilihat maco, nih cowok-cowok nih. Pengen dilihat kayaknya gua ini berani, tahu berandala. Padahal di hatinya yang paling dalam Sebenarnya cuma butuh kasih sayang doang. Sebenarnya cuma butuh belayan dan sentuhan pelukan dari ayang. Tapi seringkali kita ini nggak sadar. Tapi yuk sadarin lagi yuk. Jangan sampai hidup kita ini sekali lagi disetir sama yang begituan.
Karena sekali lagi hidup kita itu gak pernah menuju kekekalan. Kalau hidup kita disetir sama yang seperti itu, ujungnya akan membawa kita dalam yang namanya kejatuhan. Cici mau ajak kita buka dalam 1 Samuel 18 ayat 7. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Next. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Hari itu saat orang-orang menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Boleh gambar gunung es tadi? Yang Saul rasakan hari itu adalah kesel. Pokoknya aku gak suka dengan kata-kata itu yang terlihat di pucuk di atas. Tapi di dalam yang paling dalam adalah sebenarnya dia gak pernah bisa jadi orang nomor 2. Dia gak pernah mau kalah sama orang lain. Gak pernah bisa dikalahin sama orang lain. Gak pernah bisa jadi orang yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dia maunya harus selalu jadi yang pertama. Yang kecil kelihatan di atas, ya aku gak suka aja sama lagu itu. Jangan-jangan nanti jabatan raja itu akan pindah ke dia. Tapi yang di dalam, yang dia gak tahu di paling dalam, ternyata kelaparannya untuk diakui sudah jadi begitu besar. Kelaparannya untuk jadi nomor 1 sudah jadi terlalu besar. Sampai dia sendiri gak bisa menjaga hatinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Ayatnya lagi tadi selanjutnya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Next. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Next. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Next. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Teman-teman, ini bahaya. Kalau hidupmu, engkau gak kenali hatimu. 1 titik, engkau akan menjadi gila. Karena disetir sama keinginan di hatimu sendiri. Karena kedalaman hatimu yang engkau gak pernah bisa kenali. Engkau gak pernah bisa deal with it. 1 titik kegilaan itu bisa menghampiri hidupmu. Karena engkau cuma disetir, istilahnya jadi mata gelap. Pokoknya aku tersinggung, sikat. Pokoknya aku marah, gak bisa. Padahal ya, gak selamanya dalam hidup ini harus sesuai yang kita mau. Kenyataannya gak selamanya dalam hidup ini semuanya harus ngikutin seperti apa yang kita mau. Mungkin cuma 10% keinginan kita yang bisa tercapai, 20%. Tapi enjoy, let's enjoy with it. Nikmatin. Nikmatin setiap fase, nikmatin setiap momen, nikmatin setiap hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Berdamai dengan hati kita itu bukan berarti kita merubah keadaan. Berdamai dengan hati kita itu berarti kita menjadi nyaman dengan posisi yang ada sekarang. Kita tadi ngobrol, Cijeni sama Cici ngobrol, Cijeni bilang, waktu pertama kali kita pindah kos di Bali, berapa hari yang lalu lah. Cijeni tuh gak bisa menikmati kosannya karena kosannya ya rada kotor, kamar mandinya kotor, air panasnya juga cuma nyalain cuma 3 menit udah gitu jadi dingin ya Jen ya. Jadi kalau mau mandi air panas harus ngitung cepet-cepet sabunan, matiin airnya karena cuma 3 menit udah gitu jadi dingin. Dan kemudian si Jenny cerita, tapi sebenarnya ya yang namanya berdamai itu ternyata benar-benar berbeda ya. Di hari pertama aku gak bisa nikmatin tidur di kos ini. Aku gak bisa nikmatin karena kayaknya semuanya kotor, AC-nya gak dingin, airnya bau besi, air panasnya cuma 3 menit, gak bisa nikmatin. Tapi detik Cijeni memutuskan untuk aku mau berdamai lah. Kau udah dibayar sebulan, nikmatin aja lah. Nikmatin kosan yang ada, nikmatin kos-kosan yang udah kita sewa, ya udah nikmatin aja. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Kosannya berubah gak? Kosannya gak berubah. Tapi hatinya yang berubah.
Dan tiba-tiba saat kita belajar berdamai dengan keadaan, menikmati keadaan. Hari ini si Jenny happy-nya minta ampun tinggal di kos itu. Mungkin karena ada Cici di sana. Tapi si Jenny sangat menikmati ada di kos itu. Kenapa? Bukan karena keadaannya yang berubah. Tapi karena hatinya yang belajar untuk berdamai dengan apapun yang ada di depan kita. Seringkali paling susah itu adalah berdamai. Paling sulit. Karena kita pengennya, aku nggak terima, aku maunya ini. Teman-teman, kalau kita nggak bisa menikmati apapun yang terjadi ya, capek hati kita, percayalah, capek. Toh keadaan juga nggak berubah kok. Dengan kita berdamai, dengan kita nggak berdamai juga keadaan nggak berubah kok. Tapi saat kita belajar berdamai dengan keadaan, disitulah kita bisa embrace every moment, menikmati setiap momen, setiap suffering, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Cici buka aja deh di mana kok di Lukas berapa yang I am in the driver's seat. Bisa buka dari The Message nggak di situ? Then Jesus went to work on his disciple. Anyone who intends to come with me, semua siapapun yang mau mengikut aku, has to let me lead. Harus membiarkan aku memimpin. You are not in the driver's seat. Kita ini gak ada di kursi kemudi, di kursi setir. I am, kata Tuhan. Aku yang ada di kursi kemudi. Don't run from suffering. Jangan lari dari yang namanya penderitaan. Embrace it. Nikmatin itu. Teman-teman, don't run from suffering. Jangan lari dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Nikmati, embrace it. Syukuri itu. Nikmati setiap proses, setiap didikan. Minggu lalu Cici bilang, setiap kita ini bukan anak-anak gampang. Justru anak-anak yang Tuhan cintai itu adalah anak-anak yang Tuhan didik. Kita bukan anak-anak gampang. Dan kalau Tuhan biarkan ada proses dalam hidup kita, embrace it, nikmatin setiap prosesnya. Berdamai dengan setiap proses yang Tuhan berikan. Cici mau cerita, teman-teman. Dari kecil, Cici ini ngalamin banyak proses lagi. Sampai tanpa Cici sadari, Cici ini terbiasa mengabaikan yang namanya rasa sedih. Dari kecil mama meninggal, papa masuk penjara. Cici terbiasa mengabaikan yang namanya rasa sakit. Tapi tanpa Cici sadari ya teman-teman. Ada satu kali Cici ini habis dilamar sama Kodoko. Habis dilamar sama Kodoko, udah lama. Udah C-nya telat kalau sekarang, udah lama. Dan Cici ini dilamar sama Kodoko, will you marry me? Bisa dibayangkan semuanya. Selesai dari situ Cici ini pulang. Telepon Cici seperti biasa. Sebenarnya pacarnya Cici itu Doko atau aku sih? Enggak. Telepon Cici dan kemudian aku tadi dilamar sama Doko. Wah, congrats Cici bilang gitu kan. Wah seneng lah, Cici seneng. Terus Cici tanya, gimana kamu seneng gak? Seneng El, aku seneng banget. Apalagi keluargaku semuanya datang. Aku senang banget. Tapi tiba-tiba ya, di situ tiba-tiba Cici tuh bertanya sama diri Cici sendiri. Kok bisa ya orang tuh se-happy itu? Kok bisa ya orang itu ngerasain happy yang sampai segitunya? Dan di situ Cici bertanya ke diri Cici sendiri, kapan terakhir kali Cici tuh ngerasain happy yang happy banget? Dan Cici gak menemukan satu momen dalam hidup Cici yang Cici tuh happy banget sampai seneng banget rasanya. Padahal banyak momen membahagiakan dalam hidup Cici. Tapi gak ada tuh yang sampai kayak aku senang banget. Di situ Cici sadar, Cici ini terbiasa untuk mengabaikan yang namanya perasaan. Karena terlalu sering sakit waktu dulu, sakit hati, sakit orang yang Cici cintai Tuhan panggil pulang. Sampai satu titik, hati Cici terbiasa untuk mengabaikan yang namanya perasaan. Rasa sedih maupun rasa senang dengan otomatis itu kayak diabaikan. Nah seringkali itu tuh hati kita tuh semengerikan itu loh, sekompleks itu loh. Apa yang terjadi di masa lalu itu membentuk kita menjadi yang seperti sekarang. Tapi mari kenali hati kita, mari kenali hati kita. Jangan biarkan hati kita ini disetir sama kecenderungan demi kecenderungan. Tapi mari deal with it. Belajar kenalin hidup kita. Jangan kayak Petrus, aslinya pengecut. Tapi sok-sokan aku berani Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib, aku gak akan pernah ninggalin engkau.
Ditanyain sama anak kecil, kamu ini temannya Yesus ya? Bukan, bukan. Nyangkal Yesus 3 kali. Petrus gak kenal dengan dirinya sendiri. Kita kira kita orang yang pemberani. Kita kira kita orang yang hebat. Kita kira kita orang yang gak takut apapun. Ternyatanya kita pengecut kok. Petrus hari itu dia pikir dia sudah mencintai Tuhan. Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 2 kali Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Petrus sedih. Ternyata aku belum kenal hatiku sendiri. Aku kira aku udah mencintai Tuhan sebegitunya. Ternyata aku mencintai Tuhan untuk keuntunganku sendiri. Kalau teman-teman belajar, yang Tuhan tanya, Petrus, apakah kamu agape sama aku? Yang Petrus jawab, Tuhan, aku filia sama engkau. Agape adalah cinta yang tidak ada syarat, cinta yang gak hitungan untung rugi. Filia itu cuma cinta yang sebagai teman. Kalau engkau menguntungkan aku juga akan menguntungkan engkau. Seringkali ya, kita bilang ke Tuhan, I love you Tuhan. Tuhan tanya, kamu benar sayang sama aku? Tapi kenyataannya ternyata yang kita sayang Tuhan itu karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Hari ini Cici doa, Tuhan, jangan sampai khotbah aku jelek ya Tuhan. Oh, dengan bungkus yang berkata supaya namamu dipermuliakan. Tuhan tanya ke hati Cici, benar? Karena nama Tuhan mau dipermuliakan? Atau supaya kamu gak malu khotbah jelek? Atau supaya kamu gak dianggap, gak diurapi di depan orang lain? Menjaga nama baikmu, menjaga reputasimu. Jujur dengan hatimu sendiri dengan Tuhan. Tuhan, aku mau melayani, aku mau jadi WL Tuhan. Biar hari ini urapanmu diturunkan ya Tuhan. Supaya jemaatmu bisa merasakan hadiratmu, benar nak? Atau sebenarnya itu untuk kepentinganmu sendiri? Oh, supaya aku dilihat hebat ya, bisa main musik, hebat ya WL-nya ya. Sedih saya saudara, seringkali sejujurnya saya semakin bersyukur sama Tuhan. Lo saudara bayangin ya, kalau Tuhan ini nggak penuh belas kasihan ya saudara, kita kebaktian kayak gini mungkin udah diobrak-abrik kali sama Tuhan. Bayangin kita nyanyi aja tadi, jangankan saudara, malaikat aja bingung. Nadanya kemana, musiknya kemana, jemaatnya kemana, kita nyanyi seenaknya. Untung Tuhan baik loh saudara. Mungkin Tuhan cuma ketawa-ketawa aja di atas, aduh nak, untung aku sayang loh sama kamu. Tapi ya gak apa-apa. Tapi itu bukti cintanya Tuhan sama kita. Tapi saudara, sekali lagi, jujur yuk sama hati kita sendiri. Cici punya cerita, Cici ini dari kecil sering dibanding-bandingin sama Koko Cici. Mungkin karena umurnya juga cuma beda 1,5 tahun. Jadi Cici sering dibandingin sama Koko Cici. Dan kita ini karena Koko aneh kelas, jadi kita ini sering bersaing di akademis dan semuanya. Meskipun di akademis, Cici selalu menang. Dari awal Koko Cici bilang, aku gak mau satu kuliah sama kamu. Aku maunya kuliah sendiri, pisah ke tempat kuliah. Oh ya udah silahkan. Buat Cici, ya terserah gak apa-apa. Padahal Cici bilang, Bev, gak apa-apa, kita satu kuliah aja. Jadi nanti kalau aku ngerjain tugas, kamu tinggal nyontek dari aku. Kamu gak usah ngerjain tugas lagi. Enggak, aku mau satu kuliah sendiri. Oh ya udah silakan. Meskipun ujungnya tetap aja Cici yang ngerjain tugasnya Koko Cici. Cici gak ngerti gimana caranya, itu lagi ujian di tengah rektor dan semuanya. Koko Cici bisa megang handphone, fotoin ke Cici, dikirim ke rumah, Cici kerjain di rumah. Cici fotoin lagi, Cici kirimin ke sana. Dan tetap gak lulus. Mungkin itulah keadilan Tuhan. Tapi kita sering bersaing. Dan masuklah dalam yang namanya dunia pelayanan. Kita melayani Tuhan, kita khotbah, kita sampaikan pesan Tuhan. Dan seringkali kita jadi perbandingan. Oh, hari ini khotbahnya AL memberkati banget ya. Hari ini khotbahnya Bevis yang lebih memberkati ya. Hari ini Bevis lebih diurapi ya. Dan sejujurnya tanpa Cici sadar, itu menyakiti hati Cici. Tanpa Cici sadar, itu jadi sesuatu yang menyakiti hati Cici karena setiap kali diundang khotbah orang, terima kasih ya Bev, khotbahnya sangat memberkati. Dan Cici cuma disenyumin. Dan itu menyakitkan. Setiap kali orang datang,
Beb, aku kasih persembahan ya buat kamu ya. Dan Cici cuma disalamin, halo El, pergi lagi. Tanpa Cici sadar, itu menyakitkan hati Cici. Sampai satu titik, Cici gak sadar dengan hati Cici sendiri. Sampai satu titik, Cici di kamar. Dan tiba-tiba Tuhan beracara dan bilang, nak, hatimu ada yang gak beres. Cici kira Cici baik-baik aja loh. Karena setiap kali itu terjadi, Cici gak pernah marah, Cici gak pernah konfront, Cici gak pernah demo, gak pernah apapun itu, Cici cuma simpan itu di dalam hati. Tapi Tuhan berkata, nah ada yang gak beres di hatimu. Dan disitulah Cici sadar, Tuhan, aku ini ternyata gak bisa kalah sama orang lain. Aku butuh pengakuan, aku butuh diakui sama orang bahwa AL kamu nih hebat ya. Khotbahmu tuh bagus, kamu dipakai Tuhan, aku butuh Tuhan. Di situ Cici jujur di hadapan Tuhan. Karena ternyata kenyataannya Cici kalah sama koko Cici sendiri. Dan disitulah Cici bilang, Tuhan, ini hal yang memalukan. Tapi aku mau belajar jujur kepadamu. Kalian pikir gampang buat Cici ngaku itu di depan banyak orang. Itu hal yang berat. Tapi buat Cici, demi kalian juga bisa sembuh. Kalau harganya adalah mempermalukan diri Cici sendiri, itu harga yang sangat murah. Kalau harganya adalah Cici bukakan kegagalan dan kesalahan Cici, itu harga yang sangat murah. Dan hari itu Cici bilang, Tuhan, kenyataannya aku gak bisa kalah. Setiap kali aku kalah sama kokohku sendiri, itu menyakitkan. Setiap kali aku harus jadi yang nomor 2 dan kokohku jadi yang nomor 1, aku akan sangat marah di hatiku. Tapi disitulah Tuhan berkata, nah terima kasih untuk kejujurannya. Terima kasih untuk kejujurannya. Dan Cici bilang, Tuhan, aku gak sanggup untuk menyembuhkan hatiku sendiri. Tolong sembuhin Tuhan. Dan sejak hari itu tiba-tiba gak tahu gimana hati Cici bisa mulai secure. Bisa mulai secure dengan diri Cici sendiri. Koko Cici mau dahsyat luar biasa, Cici bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Kok aku lebih hebat dari aku, kok aku dipakai Tuhan lebih dahsyat dari aku. Terima kasih Tuhan. Dan keterbukaan adalah awal dari kesembuhan kita dengan Tuhan. Hari ini yuk jujur di hadapan Tuhan. Apa sih yang selama ini mengganjal di hatimu? Kau mungkin bilang, Ci aku kesel sama si A, aku kesel sama si B. Bukan salah orangnya kok. Stop salahin orang lain dulu. Lihat lagi ke dirimu sendiri. Cici mau bilang, ilmu hati tertinggi adalah saat engkau gak pegangin apapun di tanganmu. Kenyataannya, kalau engkau gak pegangin apapun di tanganmu, engkau gak akan sakit hati kok. Cici punya engkong yang Cici tahu persis gimana dia all out dan sangat mencintai Tuhan. Dari kecil, engkong Cici memberikan hidupnya buat Tuhan. Dari awal berkali-kali Tuhan uji lagi. Dan semua pengalaman yang terjadi di hidup engkong Cici, gak pernah sekalipun engkong Cici pegangi apapun lebih daripada dia pegang Tuhan. Engkong Cici pernah hampir kehilangan calon istrinya, yaitu emak yang waktu itu jadi calon istrinya. Tiba-tiba meninggal udah dibawa ke rumah jenazah. Dan di situ engkong Cici datang, engkong Cici bangun, dan emak Cici bangun lagi. Beberapa kali mamahnya meninggal dunia. Dan setiap kali saat hari itu mamahnya meninggal dunia, dia lagi pelayanan. Dan sekali lagi engkong Cici berkata, Tuhan terserah, engkau mau ambil mamahku, engkau ambil. Gak pernah dipegangin di tangannya. Anaknya tiga-tiganya pernah mengalami yang namanya hampir mati. Anak yang kedua, almarhum Pak Daniel. Hari itu masih bayi, lahir tanpa empedu. Beliau lahir tanpa empedu, gak bisa buang air kecil, gak bisa buang air besar. Dan hari itu dokter bilang ini umurnya cuma akan sekian hari doang. Silahkan untuk menikmati masa-masa terakhir dari anak ini. Dan hari itu engkong Cici cuma bilang, Tuhan terima kasih ya. Kalau engkau percayakan anak buat aku, meskipun cuma sekian hari, aku bersyukur Tuhan. Thank you. Dan engkong saya bawa Pak Daniel ini ke hadapan Tuhan dan berkata, ini anak yang kau percayakan meskipun cuma 5 hari, meskipun cuma sekian hari. But I thank you, terima kasih Tuhan. Dan dia letakkan itu anak itu di rumah sakit. Tiba-tiba dokter gak tahu ada apa. Di sore harinya
tiba-tiba muncul empedu sendiri di dalam perutnya. Sampai hidup, sampai punya anak, sampai luar biasa dahsyat. Anaknya yang pertama kena meningitis, kena tumor, Ibu Iin. Dan hari itu kok saya bilang, nak, setiap kali tanganmu sakit, setiap kali kepalamu sakit, jangan ngeluh sama Tuhan, angkat di hadapan Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hari itu engkau saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau ambil anak ini, ambil Tuhan. Terima kasih untuk 5 tahun bersama. Terima kasih untuk 5 tahun engkau percayakan anak ini untuk aku didik. Anak umur 5 tahun kena meningitis. Dan hari itu papahnya cuma berkata, nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngomel. Anak umur 5 tahun nggak ngerti, dia cuma tahu apa sakit. Dan bapaknya bilang, jangan bilang sakit, setiap kali sakit angkat ke Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan tiba-tiba sembuh. Tapi saat engkong saya bilang, nah lakukan itu, nggak ada sedikit pun harapan buat engkong saya berkata supaya Tuhan sembuhkan. No, murni ucapan syukur yang berkata, aku nggak pegangin apapun Tuhan, ini punyamu, engkau mau ambil silakan. Waktu engkong saya kecelakaan bersama dengan mama saya, dan kecelakaan itu yang merenggut nyawa mama saya. Mobil engkong saya hancur lebur. Engkong saya adalah seorang hamba Tuhan yang senior, yang dikagumi banyak orang. Tapi saat mobil itu hancur, engkong saya punya mobil Mercy. Mobil Mercy-nya hancur, airbag-nya keluar, udah gak bisa diperbaiki. Di dalam rumah sakit, tiba-tiba ada orang datang. Dan di lorong rumah sakit, orang ini dengar suara Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, belikan mobil baru untuk hambaku Yusak. Dan dia datang ke ruang merawat engkong saya. Dan bilang, Pak Yusak, Tuhan suruh saya untuk belikan mobil baru buat Bapak. Dan dia tanya ke engkong saya, Bapak mau mobil apa? Apapun mobil yang Bapak mau, saya akan belikan. Saudara, hari itu saya sebagai cucunya, saya menunggu jawaban engkong saya. Saya berharap, engkong saya ini suka banget mobil. Engkong saya ini hobi mobil. Saya berharap engkong saya akan jawab Lamborghini atau Ferrari atau apapun yang saya yakin pasti akan dibelikan. Dan saya sebagai cucu yang tidak tahu diri ini akan menikmati mobil itu. Tapi hari itu, jawaban mengejutkan dari engkong saya. Di tengah sakit, di tengah engkong saya setengah kesadarannya, otaknya geser. Jadi otak engkong saya tuh geser setengah mili. Dokter bilang udah gak mungkin sembuh, bahkan ngomong aja gak bisa. Tapi hari itu engkong saya cuma setiap hari, orang ya kalau lagi setengah sadar ya, kalau kesadaranmu lagi menurun, yang keluar dari mulutmu itu adalah apapun yang ada di hatimu. Makanya biasanya orang kalau sakit jantung dan kesadarannya udah menurun, yang keluar apa? Ngomel-ngomel, ngomong masa lalu, cerita masa lalu. Tapi hari itu saya lihat engkong saya, bukan cuma hamba Tuhan yang khotbah di mimbar. Saat kesadarannya nurun, cuma 20%, 30%. Dia coba bilang terima kasih Tuhan. Haleluya, engkau baik. Yang saya tahu, engkong saya sedang nahan sakit sebegitunya. Dia cuma bilang thank you Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan, engkau baik, engkau baik. Dan saat orang ini tanya, Pak Yusak, Bapak mau mobil apa? Jawaban mengejutkan dari engkong saya yang berkata, kamu tanya Tuhan sendiri, Tuhan mau saya pakai mobil apa? Kalau Tuhan mau aku naik angkot, aku akan naik angkot. Kalau Tuhan mau aku naik motor, aku akan naik motor. Aku bisa kok naik motor. Dengan bangganya engkong saya berkata, aku bisa kok naik motor. Aku kalau potong rambut di Bandung naik motor kok. Kalau Tuhan mau aku naik bemo, aku akan naik bemo. Terserah kau mau beliin aku mobil apa, tanya Tuhan. Tuhan mau aku pakai mobil apa. Hari itu saya melihat seorang hamba Tuhan yang gak peduli reputasi, gak peduli nama baik, gak peduli harga diri. Buat dia yang penting menyukakan hati Tuhannya, yang penting menyukakan hati kekasihnya. Dan itu jauh lebih dari apapun. Dan hari itu berkali-kali engkong saya dibilangin orang sesat, diomongin orang tolol, dibilang orang anjing. Dan berkali-kali engkong bilang aku memang anjing kok di hadapan Tuhan. Aku memang cuma gak lebih dari seekor anjing, masih bagus aku dibilang anjing. Anjing tuh setia loh. Dengan bangganya engkong saya bilang seperti itu ke saya. Kong, aku gak terima engkong dibilang anjing sama orang ini. Dan engkong saya bilang gak apa-apa, masih bagus aku dibilang anjing. Anjing tuh setia loh. Berarti engkong ini orang yang setia sama Tuhan. Seringkali berkali-kali. Tapi itulah ilmu hati tertinggi. Ilmu hati tertinggi adalah sampai satu titik dalam hidupmu engkau gak pegangi apapun, harga diri, semua
reputasi, semua hatimu engkau lepaskan. Dan di titik itu mustahil untuk engkau merasa tersinggung, mustahil untuk engkau merasa direndahkan. Karena buat engkau gak ada yang penting lagi kecuali Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu. Seperti rusa rindu. Enggak. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hari ini bolehkah Cici ajak, mari lihat lagi hidupmu. Apa sih yang selama ini sangat mudah mengusik hatimu? Berarti itu yang paling penting buat engkau. Apa sih yang selama ini sangat mudah untuk membuat engkau tersinggung? Sangat mudah untuk membuat engkau sakit hati. Berarti itu adalah hal yang terpenting dalam hidupmu, dalam hatimu, itu kecenderunganmu. Dan hari ini Cici mau ajak yuk bereskan. Beresin. Cici gak mau ada satupun dari kita yang disetir sama ego kita, yang disetir sama rasa ingin diterima. Nah, biar setiap kita cuma disetir sama satu, sama Tuhan. Apa sih yang selama ini menyakiti hatimu? Dalam hidupmu kau coba flashback, coba flashback ke semua yang kau sudah alami, yang kau sudah hadapi. Apa sih yang paling sering membuat engkau sakit hati? Apa yang paling sering membuat engkau meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan mungkin pernah ada hal yang membuat engkau hampir murtad sama Tuhan? Hati-hati, itu bisa jadi tombol off-mu satu hari nanti kalau engkau nggak deal with it hari ini. Itu bisa menghancurkan hidupmu satu hari nanti kalau engkau nggak berdamai hari ini. Tuhan, inilah setiap anak-anak-Mu. Buat mereka Tuhan, buat setiap kami bisa mengenali hati kami sendiri. Buat setiap kami bisa kenal dengan apa yang kita hadapi, dengan kecenderungan hati kami Tuhan. Mungkin ada yang kecenderungannya adalah uang. Setiap kali Tuhan izinkan kau bersinggungan dengan kekurangan uang, engkau bisa begitu marah dengan Tuhan. Mungkin ada yang kecenderungannya adalah engkau butuh kasih sayang, karena engkau bilang, Tuhan, aku tuh kurang dapatkan kasih sayang dari orang tua. Jujur hari ini di hadapan Tuhan. Mungkin ada engkau yang butuhnya penerimaan. Jujur hari ini. Ada yang kecenderungannya engkau butuh dihormati. Engkau butuh dipandang sebagai orang yang hebat, orang yang berjasa. Hari ini yuk berdamai, beresin. Minimal engkau sadar kecenderungan hatimu dan perhadapkan itu di hadapan Tuhan. Jangan malu di hadapan Tuhan. Kalau engkau tahu engkau sangat membutuhkan kasih sayang, engkau kurang kasih sayang, jujur di hadapan Tuhan. Jujur dan akui di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
Ini bukan orang yang orang pikir, oh Cici ini baik ya, mau nemenin CAL terus kemana-mana. Ada titik-titik dalam hidup Jenny, dimana hari itu dia bilang sama Cici, El, sejujurnya ada kalanya aku gak bisa terima. Aku bukan orang yang bisa jadi orang nomor 2. Aku gak terima kenapa selalu harus kamu yang di depan. Kamu yang dapat kemuliaan dan aku cuma di belakang, cuma dukung kamu doang. Aku pengen jadi pemeran utama. Dan hari itu Cici gak marah. Maka Cici bilang terima kasih untuk kejujurannya. Tapi Cici bersyukur Cici ini adalah orang yang bisa deal, berdamai dengan proses yang Tuhan biarkan terjadi. Seringkali kita gak bisa terima kok yang Tuhan lagi kerjain. Kita mungkin bukan pemeran utama. Kita mungkin orang yang selalu berkata, Tuhan aku pengen jadi pemeran utama. Tuhan kenapa harus orang lain yang lebih bersinar dibandingkan aku. Dan aku lebih capek dari dia. Tapi dia lebih dihormati, dihargai, lebih dapat kemuliaan. Jujur di hadapan Tuhan bukan berarti itu mengubah keadaan, tapi itu membuat kita berdamai dengan proses yang Tuhan berikan. Dan Cici mau bilang hari ini, kalau Cici ini hari itu memutuskan untuk berhenti dan berkata aku jalan sendiri El, hari ini Cici ini gak akan ada di Bali. Mungkin dia cuma jadi orang pada umumnya biasanya kerja, ya kebaktian. Tapi hari ini Tuhan percayakan anak-anak yang begitu menakjubkan dalam hidupnya. Hari ini apa yang kau belum bisa berdamai dalam hidupmu? Berdamai yuk, berdamai yuk. Dan jujur di hadapan Tuhan, gak apa-apa kok, Tuhan gak marah kok. Tuhan gak akan marah kalau kita jujur. Aku pengen jadi pemeran utama Tuhan. Tuhan, aku pengen dicintai sama seseorang dengan tulus sama dia Tuhan spesifik. Jujur gak apa-apa kok. Tuhan gak menghina. Tuhan gak merendahkan hati yang hancur. Tuhan mengindahkan hati yang hancur. Bahkan firman Tuhan berkata Tuhan dekat dengan hati yang hancur. Hari ini jujur, jujur, dan jujur di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa ini kami, anak-anak yang haus penerimaan, haus kasih sayang. Kami jujur Tuhan, sejelek itu kami kok. Sebobrok itu, sehina itu kami tahu Tuhan. Kami sadar, ini hamba yang selalu Stephanie Rael yang selalu haus penerimaan, haus dihormati. Gak pernah bisa kalah sama orang lain, selalu pengennya menang. Ini kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kami jujur di hadapan-Mu. Tuhan ajari kami mengenali diri kami sendiri. Kalau kami ini sebenarnya aslinya pengecut kok Tuhan. Kami ini sebenarnya aslinya mindernya, gak ketulungan. Kami ini sebenarnya orang yang sangat jelek, orang yang gak tahu diri Tuhan. Tapi hari ini mari Tuhan, lakukan sesuatu dalam hidup kami. Hari ini nak, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Ini bukan tentang CAL, ini bukan tentang siapapun, ini tentang engkau dengan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan, jujur
jujur di hadapan Tuhan. Kalau selama ini mungkin ada pertanyaan demi pertanyaan yang kau tanyakan ke Tuhan, jujur yuk. Kenapa sih kau nanyain itu? Apa sebenarnya di lubuk hatimu yang paling dalam kau ngerasa Tuhan kayaknya pilih kasih ya? Kayaknya Tuhan lebih sayang dia daripada aku. Pertanyaanmu seringkali gak sesimpel hanya pertanyaan, tapi di dalam hatimu yang paling dalam ada begitu banyak hal yang perlu engkau bereskan. Perlu engkau bereskan. Mari Tuhan. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hari ini, mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami bukan orang yang baik. Ada begitu banyak kecenderungan di hati kami. Tapi Tuhan, buat hari ini kami bisa terbuka dan jujur di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami artinya kejujuran di hadapan-Mu. Supaya jangan sampai hati kami memanipulasi cara pandang kami. Memanipulasi hidup kami Tuhan. Dan jangan biarkan kecenderungan kami menyetir hidup kami Tuhan. Tapi biar hidup kami selalu disetir sama apa yang Kau mau, sama apa yang Kau suka. Mari Tuhan, mari Tuhan, beracaralah lebih dan lebih lagi dalam hidup setiap kami. Ajari kami mulai hari ini untuk bisa jujur di hadapan-Mu, untuk bisa terbuka di hadapan-Mu. Kalau kami kesel kami ngomong, kalau kami marah kami bilang, bahkan kamu berbuat dosa kami ngomong sama Engkau Tuhan. Bukan karena kami tidak menghormati Engkau, tapi justru karena kami sadar kami ini lemah Tuhan. Tapi Engkau yang bisa menguatkan kami. Tuhan, obati dan penuhi Tuhan setiap kecenderungan hidup kami. Penuhi dengan hati-Mu, dengan cinta-Mu. Penuhi dengan semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena yang dunia berikan ini gak akan pernah bisa menuhi itu Tuhan. Itu sama aja kayak ngelempar tanah ke jurang, gak akan ada habisnya. Tapi cuma cinta-Mu lah yang bisa memenuhi hidup kami, yang bisa memenuhi kecenderungan dari hati kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Paksakan rencana-Mu yang sempurna jadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin.